Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya juara, sehingga pada kesempatan di hari ini kita berada di tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan kepada kita semua untuk dapat hadir di salat-salat berjamaah, termasuk juga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makmulannya hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa khatib berpesan, baik untuk diri khatib sendiri dan juga jamaah Jumat sekalian yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, baik itu dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan seluruh tindak tanduk kita, dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Jamaah Jumat as'adakumullah hayatakum, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hari terbaik terbitnya matahari adalah pada hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula beliau dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga, dan tidaklah kiamat akan terjadi kecuali pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari Jumat tergolong unik di dalam hari Islam. Dari segi penamaan saja, pilihan nama Jumat berbeda dari nama-nama hari lainnya. Kata Jumat dalam Qamus Lughah Al-Arabiyyah Al-Ma'asir dapat dibaca dalam 3 bentuk. Pertama adalah Jumu'ah, yang kedua adalah Jum'ah, yang ketiga adalah Jum'ah, yang artinya adalah berkumpul. Sementara hari-hari lainnya memiliki makna yang mirip dengan urutan angka hari dalam sepekan. Misalnya adalah hari Ahad, itu adalah sama dengan hitungan angka 1. Kemudian Itsnain
sama dengan hitungan angka 2. Kemudian Thulatha itu adalah sama dengan hari angka 3. Kemudian Arbi'a itu sama dengan dalam hitungan Arab Arba'atun. Kemudian Khamis itu sama dengan hitungan yang kelima, yaitu adalah Khamsun. Kemudian Yaumus Sabt, yaitu adalah berakar dari kata sab'ah, yaitu sama dengan hitungan, yaitu adalah angka 7 atau juga hari ke-7. Berarti ada sesuatu yang luar biasa pada hari Jumat, karena hari Jumat ini berbeda dari hari-hari lainnya. Tetapi terkadang di antara kita lupa, tidak merasakan kenikmatan hari Jumat, atau tidak menikmati atau tidak mengetahui akan keutamaan hari Jumat, karena tertimbun oleh rutinitas sehari-hari, kesibukan kita yang melingkupi dalam setiap harinya terkadang membuat kita lengah, sehingga kita menyamakan hari Jumat tak ubahnya seperti hari-hari biasa lainnya. Padahal di tiap tahun ada bulan-bulan yang utama. Salah satunya adalah bulan Ramadan, kemudian bulan-bulan haram, kemudian di tiap bulan ada juga hari-hari yang utama, kemudian di tiap hari juga ada waktu-waktu yang utama. Masing-masing keutamaan memiliki kekhususan, sehingga menjadi momentum yang sangat baik bagi kita untuk merenungi diri, berdoa, bermunajat, berzikir, dan meningkatkan ibadah, terutama pada hari yang utama, yaitu adalah di hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat bisa dilihat dari beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, sebelum berangkat, mari sama-sama disunahkan bagi kita untuk mandi Jumat terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Ali Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaqtasil, kata Nabi. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Kemudian dari Aus bin Aus dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man iktasala yaumal jum'ah wa ghassala wa kabbara wa badakara wa dana wa sama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajrun sanatin siyamuha wa qiyamuha. Nabi bersabda, barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepalanya dan anggota badannya yang lain, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah yang pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat selama setahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu disunahkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu sebelum menghadiri sholat Jumat. Namun bagaimana bagi orang-orang yang bekerja di pagi hari? Dia harus keluar rumah bekerja di toko, di pasar, di pabrik, atau juga dia harus ke kantor pagi-pagi. Maka bagaimana baginya untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Maka dalam hal ini sebenarnya boleh bagi dirinya untuk melakukan yang namanya mandi Jumat itu dari semenjak pagi hari, setelah terbit matahari atau setelah terbit fajar. Kemudian dia mandi di pagi hari. Niatnya mandi itu adalah untuk mandi Jumat. Maka itu adalah bagian daripada mandi Jumat jikalau mereka melakukannya sekalipun di pagi hari, sehingga tidak ada kesulitan bagi orang-orang yang harus bekerja pagi-pagi keluar rumah. Dia harus misalnya bekerja di toko, di pasar. Kalau seandainya dia harus kembali ke rumah, betapa repotnya bolak-balik ke rumah untuk mandi misalnya.
Kemudian kalau seandainya dia harus mandi di pasar, di toko atau di kantornya, ini juga kesulitan baginya. Maka dimudahkan adalah bagaimana dia mandi pagi sebelum dia berangkat di pagi hari. Niatnya adalah mandi Jumat. Tinggal ketika dia nanti ingin menghadiri sholat Jumat, mengulangi kembali wudunya kalau seandainya dia batal. Nah, inilah ternyata kemudahan bagi orang-orang yang pagi hari harus keluar, sehingga dia tidak meninggalkan salah satu keutamaan sebelum menghadiri sholat Jumat, yaitu adalah mandi. Kemudian yang kedua, keutamaan yang lain adalah seseorang dianjurkan untuk memakai wangi-wangian sebelum dia berangkat menuju masjid. Pakailah juga pakaian yang terbaik yang dimilikinya sebelum berangkat menuju sholat Jumat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yawmu 'idin ja'alahu Allah lil muslimin, faman jaa'a ila al-jum'ah falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bisiwak." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya hari ini adalah hari raya umat Islam. Allah menjadikannya istimewa bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki wangi-wangian, maka hendaklah dia memakainya dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keistimewaan lainnya dari hari Jumat adalah pada hari tersebut juga saat dikabulkannya doa dari seorang hamba, yaitu adalah saat di mana tidaklah seorang hamba meminta atau berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Inna bil jum'ah la sa'ah la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu iyyah." Qala wa hiya sa'atun khafifah. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat tiada seorang muslim mendapatkannya, dan dia dalam keadaan berdiri sholat, dia meminta kepada Allah suatu kebaikan kecuali Allah akan memberikan kepadanya, dan dia menunjukkan dengan tangannya bahwa saat tersebut adalah sangat sedikit. Hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Dari hadis ini ternyata ada satu momen, salah satunya adalah di antara duduknya khatib di antara dua khutbah. Itu adalah momen yang sangat mustajab bagi kita untuk berdoa. Tetapi momen itu terkadang sempit, sesaat, dan waktunya sangatlah pendek. Bagaimana kita bisa memohon permintaan-permintaan kita yang begitu banyak, sementara saat khatib duduk di antara dua khutbah itu hanya sesaat, barangkali hanya dalam hitungan detik. Sementara permintaan kita begitu banyak, kita minta ini dan segala macamnya. Bagaimana caranya agar semuanya bisa kita lakukan permohonan tersebut? Maka salah satu upayanya dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menurut para ulama, ketika di antara dua khutbah tersebut dia tidak perlu memohon permintaan yang banyak, cukup baginya mengucapkan istighfar. Dengan dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ketika khatib duduk di antara dua khutbah, atau dia membaca salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu sudah merampungkan segala hajat-hajatnya atau doa-doanya atau permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada saat di hari Jumat yang momen itu juga adalah sayang untuk kita lepaskan, yaitu adalah selepas asar. Ternyata waktu selepas asar itu juga adalah merupakan waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk memohon kepada Allah di hari Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Yaumul Jum'ah itnata asyara sa'ah la yujadu fiha abdul muslim yas'alullah syai'an illa atahu iyyahu. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidaklah seorang hamba muslim memohon kepada Allah sesuatu pada hari itu
kecuali dia Allah akan memperkenalkan atau mengabulkan permohonan hambanya itu. Maka carilah dia, yaitu adalah pada akhir di waktu asar. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Oleh karena itulah momen Jumat adalah momen yang utama di antara 7 hari lainnya. Sangat rugi sekali kalau seandainya kita melewatkan begitu saja momen Jumat yang teramat utama ini, sementara kita melewatkan begitu saja waktu ini berakhir. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan betul keutamaan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebelum sholat Jumat dikumandangkan, maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kemudian segala macam jual beli atau segala aktivitas lainnya, maka tinggalkanlah ketika azan Jumat itu berkumandang. Bukan umat Islam itu dilarang untuk melakukan jual beli di hari Jumat, silahkan, tetapi di waktu pagi atau selepas daripada ibadah Jumat. Tetapi ketika azan Jumat itu berkumandang, maka semua aktivitas termasuk jual beli hendaknya ditinggalkan, karena sesungguhnya jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena khitab dari ayat surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan juga ayat 10, maka jual beli itu sekalipun sah, tetapi keberkahan dalam jual beli itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi fi'lil khairat wa nahana an fi'lis sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan hari Jumat yang boleh disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga adalah bagaimana kita berupaya untuk menghadiri ibadah Jumat atau juga sholat Jumat di awal waktu. Jangan sampai ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar, kemudian dia masuk masjid, karena sesungguhnya pada saat itu malaikat-malaikat sudah menutup lembaran buku-buku yang tercatat bagi mereka yang masuk ke dalam masjid. Tetapi sekalipun telah ditutup buku-buku catatan, pahala yang dari orang-orang yang masuk masjid tetap dia dapatkan. Ibadah Jumat yang dia kerjakan memang tetap dia dapatkan, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan memasuki masjid sebelum khatib naik ke atas mimbarnya. Kemudian selanjutnya adalah segala hal perniagaan dan segala macamnya, maka ketika azan berkumandang hendaknya kita tinggalkan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Walaupun di dalam ayat ini disebutkan jual beli, termasuk juga adalah semua aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh mereka yang terkena khitab dari ayat ini, yaitu adalah laki-laki mumayyiz atau juga laki-laki yang terkena hukum dari ibadah Jumat. Adapun selain daripada itu, perempuan, anak kecil yang tidak terkena khitab dari ayat ini, mereka bebas melakukan aktivitas sekalipun para laki-lakinya sedang sholat Jumat. Sehingga bagi perempuan yang melakukan aktivitas jual beli, baik itu yang menjadi pembelinya perempuan, penjualnya juga perempuan, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi apabila ternyata yang menjadi penjualnya laki-laki, sekalipun pembelinya perempuan, maka jual beli itu sekalipun sah, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang kita beli itu adalah hanya
setusuk pentol saja yang kita beli, maka apa yang kita makan apabila azan Jumat itu sudah berkumandang, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila sholat Jumat itu telah ditunaikan, maka Allah juga tidak melarang kita untuk mencari karunia-Nya. Ini disebutkan di dalam lanjutan ayat ini, yaitu di ayat yang ke-10. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Mudah-mudahan kita tidak dilenakan oleh aktivitas sehari-hari kita, wabil khusus ketika di hari Jumat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina wa adkhilna ya Allah bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.